Shalom semuanya. Ya. Siapa di sini yang percaya 15 tahun ke depan yang kita jalani, hidupmu semuanya berubah? Saya angkat tangan. Ya. Saya percaya di pihaknya Tuhan, Dia sudah bukakan 7 tahun pintu itu terbuka bagi kita. 15 tahun ini pintu itu terbuka bagi kita. Ada 7 pintu yang terbuka bagi kita ya. Saya percaya bahwa ini adalah 15 tahun di mana ini adalah masa keemasan, ya, masa supranatural, masa keajaiban yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi di pihak kita, apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan? Waktu saya renungkan tentang memasuki 15 tahun yang kita hadapi hari-hari ini, saya dapatkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi waktu saya renungkan tentang 15 tahun yang hendak saya jalani, Tuhan tuh ngomong pada saya, nak, untuk memasuki 15 tahun yang supranatural ini, yang pertama yang harus kamu miliki adalah kamu mesti kuat. Ya, jadi dikatakan kamu mesti kuat. Memasuki 15 tahun ini kamu harus dengan kekuatan, ya. Kemudian Tuhan katakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini adalah langkah pertama yang Tuhan berikan pada kita untuk memasuki 15 tahun yang kita ada jalanin ini dengan itu ya. Nah, saya mau bersaksi sedikit pada waktu saya mendapatkan kepercayaan dari teman saya. Waktu itu mereka mendapatkan ada satu proyek di Nias. Proyek di Nias ini saya belum tahu apa-apa. Cuman waktu itu dia bilang hanya kamu yang bisa dipercaya untuk mengerjakan proyek itu. Jadi saya bilang oke, berikan kepada saya tiket 2. Saya sama istri saya berangkat ke Nias, siapkan hotel dan kami akan berdoa di sana. Kemudian pada waktu kami di hotel itu kami berdoa, tiba-tiba Tuhan bukakan pintu bagi kami. Langit tiba-tiba terbuka dan Tuhan katakan, nak, kamu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan berikan kepadamu dan kemudian langit itu tertutup kembali. Bukankah Tuhan telah membukakan pintu bagi kita? Ya, bukankah Tuhan telah memberikan kepercayaan pada kita? Nah, waktu saya katakan kepada teman saya, oke, saya ambil proyek ini. Kemudian ketika setelah saya katakan kepada teman saya tentang proyek tersebut, saya surveilah proyeknya semua, satu demi satu. Ada 18 proyek yang kami kerjakan di Nias. Ternyata waktu saya lihat satu-satu proyeknya, itu saya terkejut ya. Proyek pertama yang saya jalanin, saya mesti bawa mobil double cabin, 4-wheel drive, itu jalanannya lumpurnya setengah ban, itu berkilo-kilo. Saya melihat jalannya, wow, kesulitannya begitu dahsyat. Nah, proyek kedua yang saya jalanin, itu mesti melewati sungai. Nah, sungai yang kami lewati itu dengan batang kelapa aja, bukan jembatan seperti yang kita di sini ya. Batang kelapa 3 di kiri, 3 di kanan. Dan batang kelapa itu susun sampai 3. Artinya lebar sungai itu lebar sekali, bisa lebih daripada 15 meter. Tetapi sungainya nggak satu, banyak ya. Untuk melewati sungai itu, saya pertama kali saya bilang saya berhenti. Saya bilang sama supirnya, saya yang mengarahkan mobilnya. Saya bilang maju, maju, maju. Padahal saya juga gemetar, saya bilang. Ya, masuk proyek yang ketiga, itu kami mesti jalan naik truk. Truk itu harus dimuatin dengan beban dan untuk naik itu harus dari bawah itu naik sampai atas. Kadang-kadang nggak sanggup truknya naik, turun lagi.
ancang-ancang lagi dari bawah, naik lagi, turun lagi. Dan kadang-kadang sampai ketiga kali baru bisa naik. Dan untuk turunnya lagi dari proyek tersebut, itu mesti dengan bawa beban lagi, kalau nggak bisa pulang. Nah, proyek keempat yang kami jalanin itu pagi jalan dari jam 8 ya, sampai proyek cuma 1 jam saja, balik lagi di jam 9 malam. Itu kalau saya ceritain panjang ya, panjang sekali ceritanya. Jadi waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan, aku menguatkan kepercayaanku. Aku membuat diriku jadi kuat karena Tuhan yang berfirman kepada aku bahwa engkau dikasih kepercayaan. Jadi waktu itu saya ajak semua tim saya untuk satu-satu saya tunjukin proyek mereka satu-satu. Nah, waktu kami memasuki proyek yang di atas gunung itu, waktu itu saya bilang, ini bisa kita lalui dengan cara naik mobil trail, naik motor trail. Waktu kami mau jalan ke gunung itu, ya, mandor yang saya tunjukin dia bilang apa? Pak, saya nyerah, dia bilang. Belum naik ke proyek saja saya sudah stres. Nah, waktu dia bilang dia nyerah gitu, saya harus kuat. Kenapa? Saya diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi apa yang saya lakukan? Saya katakan pada mandor saya, oke, kamu turun dan saya yang bawa motornya, kamu di belakang saya. Jadi saya naik motor tersebut, saya gas dan dia tiba-tiba bilang gini, Pak berhenti, dia bilang. Saya saja yang profesional naik motor aja seperti ini, apalagi Bapak, dia bilang. Saya sebenarnya naik motor itu nggak terlalu bisa ya, tetapi dalam kondisi tersebut saya mesti kuat. Kenapa? Kalau saya tidak kuat, bagaimana anak buah saya akan kuat? Jadi ketika mereka melihat keberanian saya untuk terus naik ke atas gunung itu naik motor, dia bilang, Pak berhenti, biar saya yang maju di depan dan Bapak numpang di belakangnya. Akhirnya kami bisa naik ke gunung tersebut dan menyelesaikan proyek tersebut. Kesulitan demi kesulitan yang ada tidak membuat kami jadi lemah, tapi kami mesti lebih kuat daripada masalah tersebut. Jadi singkat cerita, proyek tersebut ya diselesaikan dalam waktu 7 bulan. Kami adalah satu-satunya perusahaan di Nias pada waktu gempa terjadi di sana yang menyelesaikan proyek sampai selesai. Dan Bupati daripada Nias memberikan seremoni, diberikan penghargaan. Kenapa? Dari begitu banyak perusahaan, ada dari UN, ada dari Save the Children, begitu banyak perusahaan dari luar negeri, mereka tidak sanggup menyelesaikan proyek tersebut. Kenapa? Kesulitannya begitu mengerikan. Mungkin saya cerita sedikit ya. Waktu kami kerja di sana itu alat telekomunikasi itu belum terlalu sebagus sekarang. Ya, sinyal di Nias itu ya sering ada, sering nggak ada, apalagi di daerah ya. Jadi kalau saya kirim tim ke masing-masing proyek, kesulitan kami adalah di sana nggak ada warung, nggak ada toko material. Jadi semua mesti beli dari kota Gunung Sitoli untuk kirim ke sana. Bahkan makanan pun kami harus mesti kirim dari Gunung Sitoli. Ada satu cerita, saya berpikir kalau mereka makan di sana nggak ada warung, berarti kami mesti siapkan dari Gunung Sitoli masakan yang fresh, yang masih hangat untuk kirim ke masing-masing proyek. Saya pikir itu adalah cara yang terbaik. Ternyata setelah kami dari satu tempat ke tempat yang lain, ke proyek yang ketiga saja, ya sarapannya baru datang jam 3 siang. Kenapa? Kesulitan transportasi. Waktu kami tiba di sana, ya kami sudah bekali mereka dengan Indomie, dengan telur, dengan ikan asin. Mereka sudah mencelupkan Indomie yang masih kering itu ke dalam air cobekan yang kuning, dan mereka cuma taruh di dalam mangkok saja, biar itu matang dengan air. Begitu kami lihat, wow, salah ini yang kami lakukan. Kesulitan tidak membuat kita jadi lemah, tetapi kita harus kuat mengatasi masalah yang ada. Nah, yang kedua yang Tuhan ajarkan pada saya, di sini dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi memasuki 15 tahun yang penuh dengan keajaiban ya, penuh dengan keemasan, satu hal yang Tuhan katakan ya, kita mesti menjadi seperti seorang prajurit. Prajurit itu enggak ada yang namanya takut menderita ya. Suruh masuk ke hutan, masuk aja. Ya, bekalnya apa? Cuman pisau komando. Ya, ada ular dimakan. Ya, ada kelinci dimakan. Ya, nyamuk itu enggak takut bagi dia ya.
Saya mau kesaksian sedikit ya. Satu hari istri saya tiba-tiba waktu doa, dia lihat ada satu orang wajahnya, dan Tuhan tuh ngomong sama istri saya tentang berangkat, doakan orang tersebut. Nah istri saya bilang gini, Tuhan boleh nggak ya kami doakannya cuma baik-baik pun saja. Kenapa? Orangnya ada di Sumatera, ya ada di Siantar dan masuk dalam lagi. Dan hari-hari itu adalah hari-hari di mana Natal tuh udah deket ya, udah mau liburan Natal. Biasanya kalau ke Medan itu dari Jakarta ke Medan tiket pesawat kalau sudah mendekati itu mahal banget ya. Jadi istriku doa nawar sama Tuhan, Tuhan boleh enggak ya doakannya lewat telepon, tapi Tuhan tidak bicara. Saya tahu ketika Tuhan tidak bicara apa-apa kepada istri saya, itu adalah ujian bagi kami. Langsung saya bilang beli tiket pesawat, berapapun harganya bayar. Dan anak-anak dua waktu itu masih kecil-kecil, saya bilang udah titipin ke rumah Bapak Gembala. Kami berangkat ke Medan, kemudian naik travel lagi ke Siantar, naik RBT lagi masuk ke dalam. Ya, ketika kami sampai di sana, kami hanya berdoa. Ternyata orang tersebut dalam kondisi lehernya itu ada tumor ya, tumor dan keluar darah, keluar nanah terus menerus. Dan saya tahu bahwa Tuhan mau supaya dilakukan ya, doakan orang tersebut biar orang tersebut mengalami keajaiban. Singkat cerita kami ajak dia untuk tuntun terima Yesus kembali, untuk memperbaharui hidupnya dengan Tuhan. Terakhir saya bilang, saya doakan dia. Ya, walaupun saya sempat deg-degan juga ya, gimana yang didoain orang yang lagi kanker begitu. Saya cuma ambil minyak urapan, saya taruh di lehernya, dan saya katakan, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu kami pulang. Waktu kami pulang ke rumah orang tuanya Esther, karena dia di Siantar, orang tuanya tanya, memang kalian cuma mau datang satu hari aja, terus besok pulang? Iya, ya sudah, kami minta dibaptis juga. Ya, orang tuanya Esther itu kan dari HKBP ya udah kenal lah ya dari HKBP seperti apa. Hari itu tanpa kami bicara apa-apa, dia bilang kami minta dibaptis, minta dilayani pelepasan. Jadi dua-duanya dibaptis di bak mandi. Saya percaya 15 tahun yang akan kita jalani ini, penderitaan, ya, kesakitan itu bukan satu tantangan bagi kita. Ya, kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi yang kita pentingkan adalah kepentingan komandan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka ketika kita menyelesaikan bagian kita, pujian itu datangnya dari Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan ini aneh ya, firman Tuhan berkata, contohnya Tuhan katakan adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk kita menjalani 15 tahun yang akan datang ini, itu kita harus punya mental sebagai seorang olahragawan. Bagaimana mental olahragawan? Ya, mental olahragawan itu jatuh itu tidak membuat dia berhenti. Ya, lihat ya kalau olahragawan itu kalau dia bertanding dan dia gagal gitu ya, enggak akan berhenti. Kenapa? Mentalnya juara. Mentalnya mahkota. Bagi dia garis akhir itu adalah bagian yang harus dia jalanin, ya. Saya ada di Bethlehem itu ada satu orang atlet ya, dia awalnya itu cuman seorang yang suka berenang. Nah, ketika pelatihnya lihat ini dia punya bakat jadi seorang perenang yang hebat gitu ya. Kemudian dia latihan. Dia kalau latihan tuh ya, tiap pagi mungkin jam 4 pagi udah bangun dan latihan tuh kalau berenang di tengah-tengah dinginnya itu ya 2 kilometer. Berenang 2 kilo ya. Kita kalau berenang 500 meter tahu sanggup nggak ya? Dia 2 kilo setiap hari dan itu dijalaninnya jam 4, jam 5 pagi setiap hari. Dan masih kecil, umur 8 tahun, ya. Bagi dia hidup itu adalah menyelesaikan finish yang diberikan oleh komandannya, pelatihnya ya. Dan hari ini saya melihat keajaiban yang Tuhan berikan ya. Dia ikut kejuaraan, 13 nomor kejuaraan, 13-13-nya emas. Dia masuk menjadi atlet nasional di usia yang sangat muda. Kenapa? Mental olahragawan. Bagi dia mencapai garis akhir itu adalah satu tujuan. Mencapai ya rekor nasional itu bagian daripada pencapaiannya dia. Dia udah mencapai rekor nasional loh. Jadi 15 tahun yang akan kita jalanin ini, ayo punya mental sebagai olahragawan yang harus mencapai mahkota, harus capai finish dan harus capai medali emas.
Ya. Kemudian di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan berikan perumpamaan tentang seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi untuk menjalani 15 tahun yang akan kita jalani sekarang ini dikatakan bahwa kita mesti seperti petani. Petani yang bekerja keras. Ya, sebelum matahari terbit, petani itu udah bekerja, sudah jalan ke ladang. Kenapa? Karena dia harus bekerja keras. Ya. Saya ada ayat yang mau saya bacakan dari Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ini kebalikannya ya. Ini tidak boleh ada di dalam diri kita untuk 15 tahun yang kita jalanin ini. Seorang yang pemalas. Dikatakan kalau pemalas, dia bilang ladangnya dipenuhi dengan onak. Ya, jadi dalam kita mengerjakan lawatan yang di depan kita, kalau kita malas, maka duri-duri itu akan datang. Semakin kita malas, semakin tantangan itu muncul. Dan kalau datang namanya onak itu akan memenuhi seluruh ladang. Jadi sebelum dia muncul, cabut. Sebelum dia muncul, matikan. Ya, itu yang harus kita punyai di masa 15 tahun ini. Jangan malas. Ya, selesaikan masalahmu dan habisi semua yang menghalangi lawatan itu terjadi. Yang terakhir, di sini Tuhan katakan perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Jadi di sini Tuhan memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana kita menjalani 15 tahun ini dengan menjadi seorang prajurit, menjadi seorang olahragawan, menjadi seorang petani, menjadi seorang yang dapat dipercayai. Kenapa? Kalau ada pada kita, maka kita akan melihat bahwa hidup kita ini akan mencapai finish strong dengan kuat. Saya mau membacakan ada satu orang yang begitu Tuhan percayai di sepanjang kehidupannya, yaitu adalah Daud ya. Apa yang Daud lakukan di akhir-akhir hidupnya, ini sesuatu yang menurut saya sih, saya kagum banget ya. Karena dikatakan bahwa di dalam diri kita ada DNA yang Tuhan taruhkan. Supaya apa? Supaya benih perkenanan itu memikat hati raja ya, memikat hati Tuhan. Saya membaca dari 2 Samuel 7. Ya, ini cerita tentang Daud, bagaimana dia tergerak hatinya untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Tetapi tiba-tiba Tuhan katakan kepada Nathan ya, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Jadi di sini Tuhan katakan kepada kita, Tuhan itu tidak pernah meminta kepada hakim-hakimnya, kepada orang yang dia percayai untuk mendirikan sebuah rumah baginya. Tetapi Daud, orang yang dipercayai Tuhan, dia katakan aku hendak mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, kita pernah membaca firman Tuhan berkata bahwa dia mencintai tempat kediamannya. Artinya apa? Tempat kediaman, rumah yang didirikan oleh Daud itu adalah Tuhan sukai, Tuhan cintai. Sekalipun Tuhan tidak mengatakannya, Daud tuh mengerti akan isi hatinya Tuhan. Demikian juga kita masing-masing. Masing-masing kita itu ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di hidup kita, yang satu hari itu memikat hatinya Tuhan. Sekalipun tidak timbul ya firman-Nya di dalam hati kita, tetapi Tuhan telah menaruhkan ya perkenanan itu dalam diri kita. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita di 15 tahun ini, sampai Tuhan akan berkata, dia merindukan Daud ya, dan dia merindukan kita.
Saya percaya bahwa inilah yang menjadi bagian kita untuk 15 tahun ke depan, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati.